Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nasyi'atal laili hiya asyadu wa tawwa wa aqwamu qila. Sesungguhnya bangun malam itu lebih kuat pengaruhnya terhadap jiwa dan lebih mantap ucapannya. Ini tafsir psikologis manusia. Karena Allah yang menciptakan manusia, maka Allah mengetahui bahwa jiwa manusia itu pengaruh terhadap kejiwaannya itu 2 kali lipat waktu malam daripada waktu siang, sehingga sangat dihargai setiap apapun bentuk ibadah di kala malam. Contoh untuk modernnya begini saja. Ketika kita masuk organisasi, kalau di masa kuliah dulu entah itu pecinta alam, entah itu organisasi kemahasiswaan yang lain, ketika ada diklat pengucapan sumpah terhadap organisasi itu selalu di kala malam. Mungkin juga ada di kala siang, tapi itu suatu hal yang tidak wajar dan tidak normal. Akan selalu di kala malam. Pengucapan sumpah, janji setia, organisasi kemasyarakatan apapun itu biasa di kala malam. Karena memiliki yang Allah katakan itu pengaruh buat jiwanya itu lebih kuat. Apalagi ada 3 kegiatan jahiliyah di masa Rasulullah yang kalau di zaman sekarang itu mungkin tersisa 2. Yang pertama adalah kebiasaan kaum kafir Quraisy ketika menguburkan anak perempuannya itu di kala malam. Entah itu bisikan dari mana itu begitu malunya ketika memiliki anak perempuan. Ada kajian psikologisnya bahwa anak perempuan itu tidak memiliki kekuatan karena kehidupan mereka nomaden. Jadi dianggap kelas 2. Tapi kan kalau sampai menguburkan bayi hidup-hidup, itu kan bukan manusia lagi tapi hewan. Dan selalu di kala malam, dengan jubah hitam, dengan model apa sih kalau kita bermain dulu waktu anak-anak, dengan muka seperti ala ninja. Mereka ngumpet-ngumpet menguburkan bayinya di padang pasir. Dan alhamdulillah kejahilan ini sudah hilang mungkin. Lalu kejahilian yang tersisa pada saat ini adalah rumah-rumah bordil, rumah-rumah pelacuran, tempat-tempat minuman keras. Karena di Arab dulu saking ganas ya, saking liarnya, para perampok, para jegal, para pembegal maksud saya itu menghabiskan waktunya ketika mereka berhasil membegal, ketika berhasil mereka merampok, ya kemana lagi tempatnya kalau bukan ke tempat maksiat. Bahkan pada saat ini cerita seperti dongeng, bisa boleh Anda percaya boleh tidak, terserah. Ayahnya Muhammad ketika pulang dari berdagang melewati tempat pelacuran. Di situ ada tempat pelacuran yang mana ada wanita yang paling cantik. Dan wanita cantik itu tergopoh-gopoh menghampiri Abdullah dan menawarkan dirinya bahkan bisa setengah harga, bahkan kalau perlu sampai gratis.
Abdullah tentu bingung. Oh tidak, saya sedang menuju ke rumah. Karena dia mungkin memiliki sopan santun yang sangat tinggi, dikatakan bahwa bukannya saya tidak mau kepada Anda, tapi saya sedang capek dan saya butuh istirahat untuk ke rumah saya. Mungkin nanti lain kali bisa. Begitu. Dan wanita ini akhirnya memaklumi, dibiarkan lewat. Lalu kemudian beberapa hari kemudian dia balik menuju tujuan berdagang lagi. Dia lewati rumah bordil itu lagi. Dan ada wanita itu. Bingung dia, dicuekin. Saking bingungnya dia menghampiri wanita itu. Dahulu aku dalam kondisi yang sangat, mungkin istilahnya kacau balau pakaianku karena habis berdagang biasa kan. Sekarang ketika aku sedang memakai baju yang lebih bagus, lebih apa gitu istilahnya, kenapa Anda tidak mau sama aku? Oh tidak, dahulu wajahmu bersinar, aku lihat. Kau begitu sangat luar biasa tampan. Makanya aku mau sama kamu. Sekarang tidak ada lagi sinar itu. Kalau kamu mau sama aku, kamu harus bayar. Begitu. Oh ya sudah, akhirnya dia pergi. Begitu. Saking bebasnya rumah-rumah bordil, pelacuran, minuman keras dan lain sebagainya. Dan ini masih tersisa sampai detik ini. Lalu yang ketiga, kebiasaan jahiliyah itu waktu di kala malam tumbuhnya rumah-rumah dukun-dukun paranormal. Dan ini yang tersisa yang kedua ini antara ada dan tiada tergantung tempatnya. Kalau Anda masih main di kampung-kampung, pelosok-pelosok, itu masih ada. Tapi di bawah tanah, bisik-bisik. Entah itu untuk panglaris, entah itu untuk perjodohan, entah itu untuk santen, entah itu untuk pelet. Tapi di zaman jahiliyah itu tuh bebas. Karena saking banyak dewa-dewanya, para pedagang. Apa sih kalau dulu suka ada seniman keliling gitu, pelukis-pelukis itu suka juga tuh main-main gitu. Kalau di Arab itu sama seperti kita juga di Jawa. Ada kalendernya dari tanggal 1 sampai akhir tahun. Di Sia juga ada tuh 1 sampai akhir tahun tuh, hari baik apa-apa. Cuma kan kalau zaman dulu mungkin kiblatnya adalah dewa-dewa mereka. Hari ini kamu gak boleh keluar, dewa ini sedang ini. Kalau sekarang kan karena Islami, jadi dihubungkan dengan kebiasaan-kebiasaan Islami. Dan itu saya temukan kalendernya di Seattle. Kalau di Sunni tidak ada saya rasa. Jadi yang terakhir itu kebiasaan kaum jahiliyah itu waktu di malam itu, dari yang pertama menguburkan bayi-bayinya di kala malam, yang kedua tempat-tempat maksiatnya terbuka lebar, lalu yang ketiga dukun-dukunnya juga dibebaskan karena untuk mendukung dewa-dewa mereka. Jiwa-jiwa itu kan jadi jiwa-jiwa yang lemah sebenarnya. Itu bukan menguatkan jiwa. Sebenarnya kalau dipikirkan, orang kalau habis pulang kerja lalu berpesta ke klub, bagi mereka itu jiwa mereka tambah kuat, tambah refreshing, tambah healing. Namun di mata Allah enggak, itu melemahkan mereka. Makanya Allah mengatakan sesungguhnya bangun malam itu lebih kuat pengaruhnya terhadap jiwa dan lebih mantap ucapannya. Begitu. Jadi disarankan ketika tengah malam itu ucapan-ucapan itu sebaiknya hanya untuk Allah, karena derajatnya lebih tinggi daripada di kala siang. Nanti kelanjutannya ada untuk siang. Kenapa pengaruh terhadap jiwa itu berkurang? Ya insya Allah nanti kita sambung. Jadi sekali lagi, Allah menspesialisasikan
di kala malam kita untuk sesuatu apapun itu, entah untuk kebaikan atau apapun itu, terutama untuk menyembah kepadanya. Alhamdulillahirabbil